Sobat calon guru semuanya, pada saat teman-teman melakukan pendaftaran PPG calon guru 2026, di bagian video tadi di sini kita disuruh untuk melakukan pengisian ya. Nah, di sini terdapat beberapa bagian yang masuk ditandai dengan status syaratnya itu opsional. Apabila tidak memiliki maka nggak wajib diisi. Namun sebaiknya kalau kita memiliki pengalamannya, ini kita bisa isikan teman-teman. Dan salah satunya itu adalah pengalaman menjadi sukarelawan ya. Dan pada video ini kita akan memberikan contoh kira-kira bagaimanakah cara mengisi untuk pengalaman menjadi sukarelawan. Nah, kira-kira bagaimanakah caranya dan contohnya seperti apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, di sini kita login dulu ya. Kita login ke akun SIM PKB, kita bisa ketikkan yaitu gtkbelajar.kemendikdasmen.go.id. Kemudian kita klik enter. Kemudian kita scroll ke bawah nih, kita pilih yang PPG bagi calon guru, kemudian kita klik masuk. Selanjutnya kita masukkan untuk email, surel dan juga kata sandinya ya. Kita klik masuk. Kemudian untuk melanjutkan pengisian, nah untuk pengalaman menjadi sukarelawan itu masuknya itu di bagian biodata diri. Jadi kita klik di sini ya, biodata diri. Nah, kemudian kita bisa scroll ke bawah. Nah, di sini terdapat beberapa bagian yang sudah kita isikan, teman-teman. Nah, di sini kemarin itu untuk yang pengalaman ke pelatihan sudah, organisasi pun juga sudah. Nah, sekarang kita akan melakukan ini ya, pengisian pengalaman menjadi sukarelawan. Nah, ini sebenarnya di sini dia tuh tanda tanya ya. Tanda tanya itu kalau kita lihat di keterangan status itu di bagian pengalaman menjadi sukarelawan ini statusnya itu opsional. Artinya jika teman-teman memang terpaksa nggak punya, ini nggak diisi pun nggak apa-apa. Tapi sebaiknya kalau kita punya, ya kita isikan saja gitu ya. Nah, untuk mengisinya di sini kita scroll ke bawah gitu ya. Oke, di sini kita cari yang ini. Pengalaman menjadi sukarelawan, kita klik di sini. Kemudian untuk melakukan pengisian, kita klik saja tambah ya. Kita akan diarahkan menuju tampilan ini, yaitu formulir pengalaman menjadi sukarelawan. Nah, di sini kita bisa tuliskan maksimal itu 3 pengalaman ya menjadi sukarelawan. Nah, teman-teman dulu itu pernah menjadi sukarelawan di mana nih? Nah, silakan diketikkan saja. Nah, di sini terdapat maksimal 3. Kalau kita punya hanya satu ya kita isikan satu. Kalau 2 ya 2. Kalau kita punya 3 kita isikan 3. Kalau kita punya 5 gimana nih? Ya maksimal 3 saja. Teman-teman bisa prioritaskan mana yang akan dituliskan ya. Dari 5 itu kita pilih 3. Nah, kita ini yaitu mengisi data lewat satu ya. Misalkan yang pertama ini nama program atau aktivitasnya. Nah, ini kira-kira apa nih? Kita tuliskan pada bagian ini nama pelatihan yang diikuti, nama program atau aktivitasnya. Dari sini kita berikan contoh saja teman-teman. Ini hanya contoh, namun nanti disesuaikan dengan diri masing-masing. Nah, untuk nama program yang misalkan dulu pernah kita ikuti, programnya itu adalah kampus mengajar gitu ya. Nah, mungkin teman-teman pengalamannya lain nih, bisa dituliskan nama program atau aktivitasnya apa. Kemudian untuk di sini penyelenggara programnya itu adalah Kampus Merdeka. Kemudian untuk ruang lingkup programnya, nah ini terdapat beberapa pilihan ya, yaitu di dalam kampus atau universitas, kemudian komunitas di komunitas luar kampus atau universitas. Jadi ini kita pengalaman yang pertama ini kita berikan yaitu ketika kita menjadi sukarelawan pada saat kita masih berkuliah nih. Dan untuk program yang kita ikuti ini dulu itu adalah komunitas luar kampus atau universitas. Kita klik di sini. Nah, berikutnya di sini kita ceritakan tugas dan peran Anda sebagai sukarelawan tersebut ya dalam program kampus mengajar yang diselenggarakan oleh Kampus Merdeka. Nah, ini kita ceritakan. Di sini diberikan kuota maksimal itu ada 100. Nah, 100 tuh apa? Yaitu 100 karakter ya, 100 huruf teman-teman ya. Termasuk di sini, nah ini hanya huruf saja ya.
Kalau misalkan kata, oh ya, di sini adalah karakter ya, satu kata teman ya. Ini adalah 100 kata, ini maksimalnya. Ceritakan peran Anda, di sini minimal 25 kata dan maksimal ini adalah 100 kata. Nah, silakan dideskripsikan. Kita ceritakan tugas dan peran kita sebagai sukarelawan ini. Dan ketika kita dulu menjadi sukarelawan di kampus mengajar, itu saya ceritakan seperti ini, yaitu misalkan ikut serta dalam mengajar dan membantu sekolah dasar yang tertinggal dengan mengembangkan literasi dan numerasi pada siswa agar lebih maju dan memberikan metode mengajar yang modern, serta selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Pancasila saat pertama pembelajaran nih. Mungkin di sini teman-teman bisa disempurnakan, disesuaikan dengan situasi kondisi masing-masing ya. Saat di sini saya tambahi jam pertama pembelajaran. Oke. Di sini minimal 25 kata dan kita ini sudah mendapatkan 38. Ini adalah baru satu. Nah, kalau ingin menambahkan gimana nih? Kita klik di sini tambah data riwayat. Oke. Nah, berikutnya di sini kita masukkan lagi untuk nama program atau aktivitas menjadi relawan untuk yang kedua. Oke, di sini saya tuh pernah menjadi sukarelawan yang memang itu menjadi program kampus ya. Nama programnya itu adalah di sini kuliah kerja nyata atau KKN. Nah, seperti ini. Untuk penyelenggara programnya ini adalah universitas. Teman-teman juga bisa dituliskan universitasnya namanya universitas apa di sini ya. Ini kemudian untuk ruang lingkupnya, KKN itu masuk dalam kategori ruang lingkup program yang diadakan di dalam kampus atau universitas. Nah, ini kemudian di sini kita ceritakan nih tugas dan peran kita sebagai sukarelawan. Nah, ini sama dengan yang tadi, yaitu minimal 25 kata dan maksimal ini 100 kata. Di sini kita ceritakan ini sebagai contohnya. Saya sebagai wakil ketua dalam kelompok kuliah kerja nyata, yang mana dalam kelompok saya itu membuat program dengan masyarakat diantaranya. Nah, ini kita ceritakan nih, misalkan pembuatan biogas dengan di sini memanfaatkan bahan limbah kotoran hewan ternak. Selain itu dalam kegiatan KKN juga bersama dan seterusnya. Nah, ini teman-teman bisa ceritakan nih yang masuk dalam prokernya itu apa. Nah, ini kita ceritakan pokoknya nanti tidak melebihi dari 100 kata ini ya. Kalau nanti ingin tambah, ini kalian bisa klik tambah di sini. Tapi kalau misalkan nggak jadi nambah, ini untuk menghapusnya di sini. Oke, ini jadi tinggal 2 kan. Misalkan saya hanya ingin menuliskan 2 saja nih, berarti ya kita tambah sampai sini aja. Dicek-cek lagi, diperiksa untuk tulisannya batas minimalnya ya. Kalau sudah yakin, teman-teman simpannya di sini. Kita klik simpan. Oke, sudah ya. Ini sudah kita masukkan untuk 2 tadi. Yang pertama kampus mengajar, yang kedua ini kuliah kerja nyata. Kalau sudah, ini untuk melihat apakah sudah tersimpan, ini teman-teman bisa scroll ke atas gini. Oke, kita cari. Nah, ini sudah ya, yaitu untuk pengalaman menjadi sukarelawan. Ini tadi sudah checklist warna hijau, minimal 1 kalau ingin menambahkan ya, kalau maksimalnya 3. Namun kalau terpaksa nggak punya ya nggak ditambahkan, nggak apa-apa ya. Namun ya siapa tahu nih kita tambahkan itu nanti akan menjadi nilai tambah tersendiri. Oke, demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.